sama aku Nana di podcast Orang Baik. Jadi kali ini aku mau membahas patrilinealisme dan matrilinealisme bersama dua orang teman aku nih sebagai narasumber. Hai hello people. Hai Feli dan Mala, gimana nih kabar kalian hari ini? Sehat semua? Puji Tuhan sehat, tapi ya gitu tugas sekolah lagi numpuk. Iya nih, apalagi pelajaran bahasa Indonesia sama matematika suka bikin otak-otak panasan. Aku juga lagi ngerasain sih. Ya semoga aja orang-orang yang lagi nonton podcast ini sehat-sehat semua ya. Dan untungnya karena ada podcast ini kita jadi bisa refreshing tapi sekalian untuk belajar. Betul. Apalagi topik kali ini lumayan menarik, jarang banget deh kayaknya kita bahas luas. Iya nih, yang pastinya masih nyambung sama kehidupan sehari-hari kita juga. Nah, biar gak kelamaan basa-basi, langsung aja kita masuk ke pembahasan matrilinealisme dan patrilinealisme. Wah, kedengarannya berat ya, tapi tenang aja, kita lupa boleh dengan santai kok, jadi kalian pasti enjoy dengarnya. Jadi yang pertama itu matrilinealisme. Ada yang bisa jelasin ya nih? Aku coba jelasin ya. Jadi, sistem matrilinealisme adalah sistem kekerabatan yang ditarik dari garis keturunan. Di sistem ini anak perempuannya punya derajat atau kedudukan yang lebih tinggi. Jadi, misalnya kalau menikah, suaminya biasanya akan ikut ke keluarga istri. Contohnya di Indonesia itu ada suku Minangkabau. Nah, betul banget tuh. Jadi, kalau matrilinealisme atau warisan juga jatuh lebih banyak pada perempuan. Sistem yang ini tuh berbeda sama sistem patrilinealisme. Nah, kalau patrilinealisme kayak gimana? Nah, kalau patrilinealisme itu kebalikannya, garis keturunannya ditarik dari garis keturunan. Jadi, anak laki-laki punya kedudukan yang lebih tinggi. Dan biasanya kehadiran anak laki-laki dalam suatu keluarga itu lebih diharapkan daripada kehadiran anak perempuannya. Contoh yang ada di Indonesia itu ada suku Batak, Bali, Ambon, Asmat, dan Dayak. Kalau soal warisannya juga beda. Kalau patrilinealisme, maka soal warisannya jatuh pada laki-laki. Jadi beda banget sama matrilinealisme. Wah, kedengarannya menarik ya. Jadi simpelnya patrilinealisme itu garis keturunan yang ditarik dari garis saya, sedangkan matrilinealisme itu dari garis ibu. Nah, kalau perempuan itu lebih dominan ke matrilinealisme, sedangkan laki-laki lebih dominan ke patrilinealisme. Oh iya, selain di Indonesia, ternyata ada juga sistem matrilinealisme di luar negeri. Contohnya ada di suku Mosuo di Tiongkok. Iya, aku juga pernah baca di suku Mosuo ini garis keturunannya ditarik dari garis ibu. Nah, mereka juga punya tradisi unik namanya the walking marriage. Jadi, perempuan bisa memilih pasangannya sendiri dan anak-anaknya ikut garis ibu. Wow, unik ya. Jadi, sistem kekerabatan itu beda-beda tergantung budaya. Ada yang dari garis ibu, ada juga yang dari garis ayah. Nah, sekarang boleh nih aku tanya-tanya sedikit sama kalian. Boleh dong, bisa nggak boleh? Boleh lah, emangnya mau nanya apa nih? Oke, jadi aku mau nanya nih sama kalian. Kalian lebih nyaman sama sistem yang mana? Apakah kalian lebih nyaman sama sistem patrilinealisme atau kalian lebih nyaman sama sistem matrilinealisme? Terus apa kalian lebih nyaman sama sistem itu? Kalau aku pribadi sih lebih nyaman sama sistem patrilinealisme. Karena menurut aku, laki-laki itu biasanya dianggap sebagai penerus keluarga. Jadi wajar aja kalau garis keturunannya ditarik dari ayah. Dia ada kejelasan dan kesinambungan sama keluarga. Kalau aku sebenarnya baru familiar dengan sistem matrilinealisme ini. Tapi aku lebih memilih sistem ini karena sistem ini menjadi penyeimbang penting di dalam sosial manusia. Karena banyaknya sistem patrilinealisme dan juga banyaknya masyarakat patriarki. Harusnya gimana? Lebih pilih patrilinealisme atau matrilinealisme? Kalau aku sih lebih nyaman ke patrilineal ya, soalnya emang kebanyakan orang juga kan masih kalau terus kebetulan yang keluarga aku juga mengalami sistem yang sama, di sistem patrilineal. Sekarang aku mau nanya lagi nih dengan kalian, keluarga kalian tuh mengalami sistem apa sih? Kalau di keluarga aku sih kayaknya lebih menganut sistem patrilinealisme ya. Soalnya kalau yang aku lihat dalam keluarga aku, peran laki-laki itu punya tanggung jawab yang lebih besar. Contohnya untuk meneruskan nama keluarga. Kalau di keluarga aku sih menganut patrilinealisme.
Karena laki-laki dalam keluargaku punya tanggung jawab yang besar sebagai kepala keluarga serta untuk melanjutkan garis keturunan. Sekarang aku memasuki ke pertanyaan terakhir. Kan dari masing-masing studi ini pasti punya kekurangan dan kelebihannya masing-masing kan. Nah, menurut kalian pasti kekurangan dan kelebihannya. Kalau dari sistem patrilinealisme punya kelebihan berupa garis keturunan yang lebih jelas, stabilitas sosial, dan kesinambungan kepemimpinan. Tapi di balik kelebihannya ada kekurangannya juga, antara lain terbatasnya akses sumber daya pada perempuan dan status sosial yang lebih rendah. Kalau dari matrilinealisme, kelebihannya yaitu memberi keuntungan untuk memiliki ikatan yang erat antar keluarga atau kerabat ibu, serta memiliki potensi untuk peningkatan status perempuan. Nah, ada kekurangannya juga nih. Kekurangannya yaitu kurangnya keterlibatan peran ayah dan konflik kepemimpinan serta ketidaksetaraan perkawinan. Ternyata kalau dipikir-pikir sistem kekerabatan itu berpengaruh banget ya sama kehidupan kita sehari-hari. Kayak siapa yang lebih dianggap pentinggal keluarga, siapa yang dapat warisan, bahkan sampai ke budaya pernikahan juga. Betul, dan aku ngerasa hal ini tuh menarik banget. Apalagi dari sistem kekerabatan aja kita bisa lihat bagaimana peran perempuan dan laki-laki bisa berbeda di setiap budaya. Nah benar nih, kalau aku mikirnya gak ada yang lebih baik atau lebih buruk. Semua punya kekurangan dan kelebihannya masing-masing. Yang penting kita bisa menghargai setiap perbedaan itu. Setuju banget, dan sebenarnya kita membahas itu bisa kalau misalnya ternyata kayak banyak budayanya. Bahkan di luar negeri pun juga dari hal-hal itu bisa kita pelajari. Benar banget. Jadi kewajiban pengenalan dan ruang bisa membuat kita lebih terbuka sama perbedaan. Nah iya tuh, maka hal ini tuh bisa jadi bahan refleksi. Sebenarnya keuangan kita tuh lebih bagaimana? Apakah sistem materi di dalam atau Menarik banget tuh buat dipikirin. Mungkin teman-teman juga bisa coba pikir. Boleh kalian tuh lebih condong ke sistem yang mana? Ya, asik juga ngasih untuk kejadian bahan diskusi bareng teman atau keluarga kalian. Oke, kayaknya obrolan kita udah lumayan panjang ya. Seru banget nih bisa ngobrol-santai sama kalian, tapi tetap sambil belajar juga. Ya, semoga aja teman-teman yang dengar juga bisa dapat wawasan dan ilmu pengetahuan baru ya mengenai yang berprestasi, materialisme dan materialisme. Ya, semoga bermanfaat. Dan jangan lupa juga untuk bangga sama budaya Indonesia kita yang super kaya raya. Oke deh, segitu dulu aja. Bisa orang balik. Sampai berjumpa di episode berikutnya. Lihat lagi dong, Mama. Emang besok ada tugas? Hei, dikit. All my friends are toxic.